ngerasa apa blessing banget, saya tuh diberkahi banget. Saya bukan penjahat. Ya bersangkutan ngakunya pernah ngawal korban. Oh gitu bunyinya, guguknya malu-malu. Oh ya, guguk. Intinya bahwa rumah tangga saya dan Mas Ferry sampai di sini aja. Kalau memang saya tidak punya anak, ayo okay with that, tidak punya cucu dari rahim saya, semuanya udah saya ngomong belak-belakan. Senin pagi, penyanyi Reza Artamevia dikabarkan bakal kembali diterbangkan ke Lombok guna menjalani konseling pertama proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB setelah sebelumnya mendapatkan izin dari BNNP NTB untuk kembali ke Jakarta. Jika sebelumnya Reza sempat dinyatakan positif menggunakan narkoba saat pemeriksaan di Polda NTB, namun setelah kasusnya dilimpahkan ke BNNP NTB, ibu dua anak tersebut dinyatakan negatif. Kesimpang siuran hasil tes urin Reza sempat membuat publik bertanya-tanya. Namun pihak BNNP menjelaskan bahwa penyanyi berdarah Sunda dan Jawa itu dinyatakan tingkat penyalahgunaannya masih dalam tahap coba-coba. Oleh sebab itu, Reza diwajibkan untuk menjalani konseling rehabilitasi selama 8 kali. Penyalahgunaannya masih di tingkat coba-coba pakai. Jadi belum tingkat kecanduannya, tingkat penggunaannya belum sering, belum kecanduan. Akhirnya kita rawat jalan selama 8 kali pertemuan. Ya, yang saya tahu sih karena kemarin seperti kemarin jadi assessment-nya, jadi kayak ngobrol sama secara ya seperti dokter ya counseling secara kejiwaan juga kayak gitu. Jadi mereka menilai baik secara kejiwaan maupun secara medis gitu. Nah, secara medis yaitu salah satunya ya tes urin itu, terus medisnya dicek apa tekanan darah saya, apa secara inilah global gitu ya, standar SOP-nya pemeriksaan aja gitu. Terus sudah gitu ngobrol, kita tanya jawab gitu, tapi untuk tahu video apa gitu nyaman banget, nggak ada itu. Jadi dan kemudian tes urin. Diwajibkan untuk melakukan konseling rehabilitasi selama 8 kali di BNNP NTB, tak lantas membuat pelantun tembang hits jengah itu merasa terbebani. Paling tidak, upaya tersebut bisa dijadikan alat pembuktian jika dirinya bukanlah pecandu narkoba. Oh, mereka justru asik banget ya. Mereka tuh, hai ibu, gitu. Mereka, hai ibu, iya, gitu. Ibu udah makan. Terus ibu gimana? Justru mereka tuh nggak bukan yang panik, bukan yang anak panik itu. Bayangin aja mereka yang ngirim pengacara, gitu. Hai ibu, itu aku ngirim pengacara ya. Kita ngirim pengacara buat ibu ya. Bayangin aja kayak gitu, subhanallah. Terus orang tua saya juga, bunda saya juga, ibu saya bicara sama saya juga beliau. Ini banget gitu, support banget dan tenang banget, bukan yang hai teteh gimana teh gitu, iya kamu baik kan, ya udah teteh makan ya, jangan mikir macem-macem gini, kayak asik banget. Makanya saya ngerasa apa blessing banget, saya tuh diberkahi banget sama Allah bahwa dan saya sangat yakin Allah itu memang ada gitu, bukti Allah itu ya salah satunya itu gitu. Reza itu masih di kewenangan BNN Mas. Ya, masih rehabilitasi di BNN. Jadi 4 orang kita laksanakan rehabilitasi di BNN Provinsi NTB, dan itu semua kewenangan dari BNN. Itu saja. Nah, itu silakan konfirmasi ke penyidik di Polda NTB karena kami di sini penyelidik yang ada di Jakarta. Sementara itu, guru spiritual Reza, Gatot Brajamusti, justru semakin terpojok dan terancam hukuman berat. Setelah tertangkap tangan memiliki barang haram narkoba dan 2 kali penggeledahan di kediamannya, pihak berwajib menemukan senjata api ilegal beserta ratusan butir peluru berbagai kaliber. Ketua Parvi itu masih dititipkan di tahanan Polres Jakarta Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Hari Senin, kami melakukan pemanggilan terhadap AS yang disebutkan oleh Saudara Gatot
asal muasal dari senjata api tersebut. Terima kasih. Keterangan Gatot menjelaskan bahwa senjata itu sudah dimiliki berada pada Gatot selama 10 tahun. Dari tahun 2006. Ini berguna untuk properti pembuatan film. Nah itu kita dalami, makanya kami masih di sini. Tak hanya Reza Artamevia dan Gatot Brajamusti, pihak kepolisian Polda Metro Jaya masih terus mendalami motif dugaan aksi penyanderaan yang menimpa Asep Sulaiman, mantan senior vice presiden perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di sektor minyak dan gas. Dan Sabtu, pihak berwajib langsung melakukan penggeledahan di rumah salah satu pelaku berinisial AJ di kawasan Tangerang. Pak, ini mau dibawa kemana, Bang? Bang, mau kemana, Bang? Coba, Bang. Oke, jangan dihalang-halangi. Nanti saya akan bicara. Cara ini nanti tunggu ya nanti. Saya bukan penjahat. Dalam penggeledahan di rumah tersangka AJS, polisi kabarnya menemukan 43 butir peluru kaliber 7,65 dan sertifikat yang menunjukkan siapa AJS. Sebelumnya, korban terutama Asep mengaku tak mengenal AJS. Namun bukti yang didapati polisi, AJS ternyata memang pernah kerja menjadi security di perusahaan tempat Asep Sulaiman bekerja dari tahun 2010 sampai Juli 2016. Bahkan kabarnya lagi, AJS sempat menjadi pengawal pribadi Asep. Bahwasanya senjata ini tidak terdaftar di Subdit Wasendak. Yang bersangkutan ngakunya pernah ngawal korban, ternyata korban katanya tidak. Nanti kan kita klarifikasi, kalau perlu nanti kita akan konfrontir. Oke, saya bukan penjahat ya, saya bukan penjahat. Kamu bukan penjahat. Memang tapi saya bukan aku penjahat. tahu kamu penjahat cinta. enggak, Bukan juga. enggak. Belum mencoba sih, tapi nggak mau mencoba juga gitu penjahat cinta begitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari AJS sendiri dia bilang bukan penjahat, memang bukan penjahat, tapi kenapa harus coba-coba begitu kan ya? Ya mungkin kan pasti itu ada unsur-unsur yang lainnya yang akhirnya memicu dia untuk melakukan kekerasan gitu kan, tindak kejahatan. Dan juga masih menjadi hal yang ditelusuri oleh pihak kepolisian begitu kan. Alasan kenapa kok dia menyandra Asep Sulaiman. Dan tadi kan ada pernyataan. Dan sebetulnya Asep Sulaiman ini ternyata mantan bosnya. Iya, kenal gitu ya. Aku jadi penasaran kenapa dia sampai menyandra mantan bosnya ya. Dan juga kenapa Asep Sulaiman dia malah menyangkal tidak kenal dengan AJS. Mungkin aja gitu kali ya, karena memang AJS yang menyandra sesuatu gitu. yang menarik. Iya. Di balik rumah Pondok Indah. Katanya di sini di BB dijadiin film. Selalu begitu. Bisa jadi kayak gitu kan ya. Atau mungkin juga kisah dari Gatot Brajamusti jadi film. Jadi film juga kali ya, nggak kan tahu. Secara kan dia adalah artis. Gatot Brajamusti, artis film gimana sih? Oh iya, kan sampai itu ya barang-barang pistolnya dan juga isi-isi pistolnya juga kan itu katanya properti film. Betul. Dari 2006. Ya, udah 10 tahun tapi nggak dibalik-balikin ya. Atau mungkin jadi pajangan gitu kan ya, sebuah kebanggaan bagi dirinya souvenir gitu. Ya kayak. Iya, seperti itu. Iya, ini kenang-kenangan aku atau aku lagi syuting film ini tahun 2006. Gitu ya maksudnya kali ya. Jadi kayak gitu Yuki. Oh gitu ya udah. Tapi katanya hari ini akan ada AS. Jadi katanya itu AS itu merupakan yang memberikan peluru dan sebagainya begitu loh, katanya seperti itu. Ya semoga aja nanti hukuman dan sebagainya itu bisa diputuskan dengan adil sekali lagi yang kita beritahukan gitu kan. Semoga dan semuanya ya terungkap sebenarnya gimana ini gitu loh. Iya, betul banget. Apakah dia betulan salah banget atau sebenarnya ada yang menyokong dia juga? Iya, gitu. ditambahkan juga seperti Reza Artamevia yang sekarang ini juga sedang dipindahkan ke Lombok untuk rehabilitasi. Menjalani rehabilitasi karena kan dia sudah terbukti negatif ya waktu kemarin. Syukurnya negatif nih. Syukur sekali negatif ya. Benar banget. Semoga itu keputusan terbaik pokoknya juga. untuk Reza Artamevia semoga nanti pas menjalankan rehabilitasinya lancar. Pastinya ya kan? dong. Terus pastinya tidak mengulangi lagi gitu kan ya. Kesalahan-kesalahan. Ya. Betul, kalau misalkan kita sendiri mengulangi untuk menyapa pemirsa, pastinya setiap hari dong. Setiap hari ya kan? dong. Tidak bosan. Saat waktunya kita siaran pastinya ya kan. Hai pemirsa, gimana kabarnya pagi ini? Pastinya masih bersama saya Kikato. Dan juga saya justru akan mengupdate informasi seputar selebriti terkini, terhangat dan terpercaya pastinya yang diobrolan seputar selebriti Obsesi. Nah yang selanjutnya nih James, ada berita apa Yuki? sih? Oh ini nih, ada kabar bahagia pastinya datang dari Eza Iyayang yang kemarin tuh merayakan ulang tahun anak pertamanya. Ngerayain ulang tahun anaknya. Wow. Kamu tahu nggak namanya siapa? Akila siapa?
Akila Atabella Zaki. Aduh, cantik banget namanya, cantik banget pasti. ya. Namanya cantik, semoga putri juga nanti cantik. Putrinya tumbuh dewasa menjadi putri atau wanita yang cantik luar dan dalam. Alright, bener banget sih. Kamu tahu nggak keseruannya seperti apa? Pingin banget. Nanti dulu, tahu. sabar ya pemirsa juga pasti sabar. Jangan kemana-mana, tetap di Obsesi.